Shalom, perkenalkan saya Valencia Larsiti Muhammad, mahasiswa angkatan 2020 Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan program layanan kerja yang ada di perpustakaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu definisi dan fungsi dari manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk dapat mengolah bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku, sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi oleh setiap pemakainya. Fungsi dari manajemen perpustakaan adalah perencanaan, perorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan evaluasi. Sebelum saya masuk pada penjelasan program layanan yang ada di perpustakaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja layanan yang ada di perpustakaan. Yang pertama, layanan sirkulasi, yang kedua, layanan referensi, yang ketiga, layanan ruang baca, dan yang keempat, layanan audiovisual. Layanan yang paling sering ada di perpustakaannya itu layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan di perpustakaan yang melayani peminjaman dan pengembalian buku. Berikutnya yaitu layanan referensi. Layanan ini bertujuan untuk membantu pemakai yang mengalami kesulitan dalam mencari dan mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan keperluan. Yang berikutnya, layanan ruang baca diberikan untuk mengantisipasi penggunaan perpustakaan yang tidak ingin meminjam untuk dibawa pulang, akan tetapi mereka cukup membacanya di perpustakaan. Dan yang terakhir adalah layanan audiovisual. Layanan ini hanya digunakan pada perpustakaan khusus untuk bahan audiovisual, meliputi peminjaman dan pemutaran video, film, slide, dan film strip. Berikutnya, program layanan di perpustakaan. Program kerja perpustakaan merupakan program yang seharusnya menjadi bagian dari kegiatan perpustakaan. Biasanya berisi rencana kegiatan perpustakaan ke depannya dalam jangka waktu tertentu, baik per bulan ataupun per tahun, dan dilakukan secara berkesinambungan. Program kerja perpustakaan juga dijadikan acuan untuk mengembangkan tujuan pokok dari perpustakaan yang sejalan dengan visi misi institusi pendidikan. Saya akan menjelaskan program jangka pendek dan program jangka panjang pada suatu perpustakaan. Program jangka pendek yaitu yang pertama pembangunan gedung layanan perpustakaan yang baru. Yang kedua membuat lomba antar perpustakaan. Di dalamnya lomba gemar membaca. Yang ketiga penggadaan koleksi buku, jurnal, majalah, dan multimedia. Yang keempat mengembangkan minat baca pengguna perpustakaan sesuai transformasi perpustakaan berbasis inklusif sosial dengan mengundang para kelompok usaha. Berikutnya program jangka panjang. Yang pertama, mengoptimalkan kunjungan pengguna perpustakaan. Yang kedua, menerapkan sistem otomasi perpustakaan. Yang ketiga, digitalisasi perpustakaan. Yang keempat, merealisasikan kualitas dan jumlah buku. Dan yang terakhir, pengembangan kerjasama antar perpustakaan. Program kerja yang ada di masa pandemi yaitu program kerja perpustakaan keliling. Dengan ini, perpustakaan mampu menarik minat pembaca buku tanpa harus datang langsung ke perpustakaan dengan istilah jemput bola. Keuntungan yang didapatkan dari program kerja tersebut ialah angka nilai kegemaran membaca di masyarakat meningkat sesuai dengan target RPJM. Sistem layanan perpustakaan wajib digunakan di perpustakaan dikatakan wajib karena semua ketentuan dalam sistem atau proses pelayanan di perpustakaan yang namanya sistem terbuka, tertutup, dan campuran, aktivasinya itu berjalan bersamaan, tidak bisa dipilah-pilah atau tidak bisa ditentukan. Contohnya, jika perpustakaan khusus hanya menjalankan sistem layanan tertutup karena koleksinya bersifat khusus, tidak seperti yang lainnya. Dan pada perpustakaan saat kami berobservasi, mereka hanya menjalankan sistem layanan terbuka dengan layanan sirkulasi. Itu saja penjelasan materi saya mengenai penerapan program kerja yang ada di perpustakaan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.